09 itu kalau nggak salah itu si siapa namanya si Jack Sparrow kiriman video dari dia. Beda. Sekarang ya kan dengan saya lisan menulis, masuk ke saya nulis apa? Nggak begitu. Coba. Nggak nulis saya nulis postingan apa? Jack Sparrow. Nggak ada tulisan saya nulis Jack apa Sparrow. di sini? Diulang, Tri, diulang dari atas. Videonya dari Paman AO. Saya nggak pernah ngasih video. Enggak. Bukan, saya nonton dari Paman AO punya. Tapi nggak begitu ketika Sanctus. Ayo kita lihat ke atas. Mana saya nyerang Paman AO mana? Nggak ada Paman AO. Kamu kalau udah tua itu ngomong yang benar. Ya. Ayo. Kamu sosokan kamu. Gaya-gayaan kamu Hasi. Ayo lihat Sanctus. Kan kamu udah nipu nih terungkap nih tipuanmu kamu bilang nih. Saya licik. Licik kamu. Kamu yang licik. Tolol kamu. Kamu kamu pantesan kamu tolol. Kamu orang gila. Paman. Ya jelas dong saya gila. Saya ungkap kelicikan kamu. Betul, saya terpapar. Betul, saya terpapar sama Anda. Kamu udah terbukti licik nih. Orang tua. Anak muda masih tolol, kamu cari kerja lain. Orang tua makin tolol kamu. Gila, goblok kamu. Lebih goblok kamu. Setan Katolik nih. Kamu lebih setan lagi. Santus, kamu ngapain kesini? Nggak ada V3 jujur. Tunggu dulu. Menjelek-jelekan kamu Hasi. Gini loh Pak. V3 buka. Amang. Bodoh jangan dipelihara. Kamu masih muda kayak setan kamu. Katolik tolol kamu. Nggak boleh gitu juga. Loh, kok boleh dia begitu? Bukan saya Paman nih. Sanctus sabar. Ini gimana sih V3 nih? Enggak Paman, enggak. Bener enggak. Sudah. Itu baca ulang. Makanya ini kan jadi salah paham. V3 baca ulang. Baca ulang tadi ketikan dia pertama. Pajang sekarang. Buka cam. Akro jangan diam aja, Kro. Paman Akro lo kalau diam lo keluar aja, Kro. Ya. Ya. Enggak usah. Ya kamu open cam. Akro. Open cam. Saya ungkap setan Katolik namanya Sanctus. Saya ungkap detik ini. Saya orang tua, puji Tuhan, orang tua matang. Bukan seperti anak muda Sanctus nipu. Ketikan pertama bukan. Saya ungkap setan Katolik. Puji Tuhan. Saya ungkap kelicikan Katolik. Terungkap saat ini. Sebentar, Paman. Nggak ada sebentar. Kenapa nih botol? Saya mau nggak bisa pajang dulu. Jangan ngomong botol. Kalau kau betul-betul. Sanctus tujuannya apa? Ketik-ketik di sini. Maka dari itu saya bilang ketikannya dipajang. Screenshotnya si Akro tolong dipajang detik ini. Kalau enggak, kamu bukan teman saya. Keluar kamu. Kepentingan Sanctus apa ketik-ketik di sini? Dia mau mematahkan saya. Namun terungkap licik dia. Dia malu akhirnya. Apakah Sanctus sok pinter? Loh iya. Karena dia gini loh. Dia mau jilat ludahnya sendiri. Akro lama banget, kalau enggak Akro bukan teman saya. Ya, saya nggak akan terima kamu. Sebentar. Mana? Bentar. Mana? Gue pakar bidangnya, lo mau ngelecehin bidang gue. Mana? Lo pada lo brengsek, lo memang bukan temen gue, lo pada lo. Mana? Nggak kelihatan. Profil sampean kok. Iya, Paman AO. Paman santai dulu, Paman AO tuh santai dulu, tenang dulu. Saya nggak bisa santai ketemu iblis, Pom. Nggak bisa saya santai. Mana saya nggak melihat. Aduh, saya keluar dulu deh. Enggak, saya heran kenapa Sanctus kok ketik-ketik seperti itu. Tujuannya apa sih? Sok pinter gitu terus. Ya, ngetik-ngetik itu terus maksudnya ngetik-ngetik begitu itu maksudnya apa gitu loh. Sok pinter gitu, kita digurui semua gitu di sini. Dia mau membuktikan saya ngawur. Nah iya, berarti dia pinter gitu kan. Bukan itu, Kro. Yang disebut tahun 69, Kro. Aduh. Nggak bisa deh begini berteman deh. Nggak usah sok pinter lah. Enggak, buktikan dulu ketikan dia yang tahun 69, buktikan. Iya. Paman AO sabar dulu. Tete setan mengaku Katolik. Coba Paman AO santai dulu.
Saya ajaran gereja sih ya, nggak bisa santai sama iblis. Lihat, nih, Iya, apa itu maksudnya dia Gini, ngetik itu tuh apa maksudnya? iya dia mau membuktikan saya salah ngomong. Dulu saya ngomong tahun 69, sekarang lain kan gitu Terus gayanya. terus mana videonya? Nah iya, licik namanya nipu gitu loh. Katolik nipu nih namanya. Dia, Kalau 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 iya, cuman bisa ngomong gitu anak kecil kan juga dia bisa ngomong gitu. Katolik. Iya, sama kayak pastor Katolik tolol itu. Kan Kalau ini mau anak buahnya nih, enggak sebentar Paman. Santus, setan Katolik. kalau mau nuduh orang itu harus ada buktinya, Santus. Loh Jangan kan dia cuma ngomong. Katolik. Tradisinya nuduh orang tradisinya. Gitu loh. Bertahun-tahun ngomongin gereja orang, Protestan dicaci maki, ajaran Katolik tuh. Setan Katolik. Kamu kayak gini asal ngomong, asal bacot, Santus. Dia udah biasa. Kalau orang udah ngaku Katolik, isinya hanya kebencian, tahu nggak? Cari videonya dulu kalau mau ngomong itu. Jangan ketak-ketik gitu. Ya, Sok pinter aja. terbukti iblis ngaku Katolik. Ini lihat ini baca ketikanmu. Gaya-gaya pakai nama Sanctus supaya terkesan kamu Katolik ketulen ya. Katolik bangkotan. Mulutmu ya hanya penuh dengan dusta. Licik ini orang nih, bahaya nih. Setan Katolik ini, Enggak ta, bahaya nih. genta muka ta. Ya. Siapa? Iblis Katolik mana lagi? Saya buktikan kamu Ini iblis. ada promo cora ini. Muka ta. Kan dia ketik. Dia bangun kesan Ortodoks Iya, tahun iya, saya tahu. 1069 baru berdiri. Lihat di YouTube AO. Mana YouTube-nya? Ya nggak ada, nama juga fitnah. Makanya itu kan asal ngomong aja, jeplak aja Oh mulutnya. enggak ngasal ngomong. Katolik begitu sifatnya. Katolik setan. Ngeri ya. Iblis ngaku Katolik ya, saya buktikan ya malam ini ya. Kerjanya Sudah, Pak. fitnah, maki-maki Sudah. Protestan, maki-maki pendetanya orang Protestan, maki-maki Sudah Paman banyak. Paman Nao, Sudah sabar. banyak Paman. saya Yang iblis ngaku Katolik. ajaran gereja saya nggak boleh sabar sama iblis. Oh masalahnya om, itu ajaran gereja saya lagi terapkan om. Sudah banyak iblis yang ngaku Katolik, sudah banyak kok. Ya, Rusak dia Katolik lama-lama. memang sudah ini dia nih. Oh, bukan oknum dia ya, dia resmi. Maksud saya gini loh, kalau mau ngetik, mau nuduh itu buktinya dibawa dulu, jangan cuap-cuap dulu. Gak ada Nggak buktinya cengli gitu. dia, iya nggak cengli. Tadi dia belokin, dia bilang Jack Sparrow, kan licik Nggak, gitu. bener loh Sanctus, kalau aku jadi kamu Sanctus, malu aku, tak robek-robek mukamu. Licik. A O A O A O A O. Aduh, Channel. nuduh orang kok buktinya nggak dibawa, bawa buktinya gitu loh. Bikin rusuh aja di komal orang ah. Komalmu sendiri sana loh, ngapain kesini? Ngetik-ngetik di sini. Saya aja nggak pernah masuk ke komalmu kok, nengok aja najis. Paman Akro. Bikin rusuh aja di sini. Apa sih? Paman Nao channelnya apa sih? AO kan? YouTube ya. Analisa opinion. Genta, saya nggak ini ya, apa? Saya sama orang semuanya saya welcome gitu ya. Ingat nggak kemarin Vincenzius yang pernah ngegas saya? Kan dia masuk juga ke AU kemarin malam. Saya welcome orangnya. Karena kenapa? Kalau orang keliru membahas gereja, saya selalu maklum kok. Namun kalau sudah dusta, nah saya langsung cepat reaksi marah. Kalau orang salah memaparkan tentang Kristen, saya nggak pernah marah. Buktinya Genta tahu kan? Ya, orang memaparkan tentang gereja, tentang apa salah sama saya nggak apa-apa. Saya nggak pernah marah. Karena kenapa? Memang sulit ilmu pengetahuan gereja memang. Namun kalau ya kan fitnah, licik, curang, saya pasti marah. Jadi artinya kenapa? Aku nggak pernah marah
kalau sama orang salah berbicara tentang gereja, nggak pernah. Ya, betul Om Botol? Ya, gitu Om loh. Fitri disuruh apa, Om Fitri? Apa tuh? Disuruh apa? Mana? Aku mau cari videonya. Loh, kenapa dia nuduh nggak bawa videonya dulu? Iya, yang penting kan dia bikin postingan dulu, Dede, bikin jangan gosip. diperbesar maksudku, naduh. Kok malah orang lain suruh cari? Nggak apa-apa, cari aja kita buktiin. Nggak apa-apa. Sekali-sekali kita buktiin. Loh, Enggak, Santos kirim aja ke Akro itu, ke chattingnya, chatting TikToknya. Iya. Ingat ya, kita berangkat dari ketikannya Sanctus yang mengketik ortodoks tahun 1069 baru berdiri, lihat di YouTube AO. Ingat, baru berdiri di YouTube AO. Ingat itu. Kita Ngapain berangkat Paman dari situ. Botol ngundang aku lagi? hah? Ngapain ngundang aku? Aku udah naik di room. Oh ya? Genta yang tak undang Genta, mana Genta? Enggak, gini Om Fitri, saya buktikan kan Iya. kehadiran Akro di dunia sosmed. Ini ada pendekatannya agama dan penguasa ke 1054. Ada, cuma mungkin di sini Nggak pernah ada 69, memang nggak pernah. ada. Tadi ya saya. Ya, ingat itu ya omongan saya. Saya marah dengan orang licik, culas, nipu, ya, berbohong. Saya tidak pernah marah kalau ada orang keliru Kalau sedang memaparkan gereja. Itu ingat. Bang Fitri, Nggak pernah. kalau mengkristal 1054 ya skisma. Tapi berdasarkan ketikan dia baru berdiri, ya, tahun 1069 baru berdiri. Ingat itu. Ya. Kalau tadi habis ngetik itu, langsung diketiknya lagi, oh sorry bro, saya salah bro, saya salah ngetik bro. Nggak apa-apa sama saya. Tapi dia terusin kesalahan dia. Itu saya marah. Ya, saya nggak pernah marah. Orang itu tanya itu Genta. Genta juga nanya, ini gimana, gini gimana. Saya jawab toh. Masih Namun ketik, kalau masih ketik-ketik, ya dia ketik-ketik bertahan suruh dengan lihat salahnya. video. Iya. Itu Ya, biasa kenapa kamu- manusia, iblis kayak Kenapa nggak begitu. kenapa nggak kamu yang cari videonya loh? Kok Bukan, suruh orang kenapa cari dia nggak mau videonya? ngakuin? Sorry, saya salah ngetik, gitu loh. Malu paman, Nah, sifat iya, manusia malu, udah kayak gengsi, gitu. ngaku salah. Gengsi. Sama kayak setan dari Semarang. Sama seperti setan dari Yogyakarta nipu saya pakai BCA. Sudahlah, terus kok nggak usah di sini lah, terus bikin Nggak ribut apa-apa, aja kau. nggak apa-apa. Ya suatu Nggak hari dia jelas. sadar kok. Nggak apa-apa, Nggak jelas. nggak apa-apa. Emang cuman kamu yang pinter gitu kah? Nggak apa-apa, nanti Ingat dia ya, ada saatnya ngambil di atas- momen Di atas langit pertobatan. masih ada, di atas langit masih ada langit loh. Gitu loh. Ya. Saya nggak pernah marah loh. Di dalam membahas tentang ilmu pengetahuan gereja, saya nggak pernah marah. Tanya Genta, saya nggak pernah marah. Tanya semua orang yang sering nelpon saya. Ya, bertanya tentang gereja nggak pernah marah saya. Namun saya menjadi marah kalau saya difitnah. Mana Saya Fitri? diculasi. Udah, Bang Fitri, udah dikirim katanya itu. Bang Fitri, Bang Fitri, Kirim aja ke host Sanctus. Nih yang pakai nama botol, kirim aja. Orang cuman link doang. Sebetulnya gampang problem ini. Kalau Sanctus tradisi jujur ya, kalau seandainya kamu dari keluarga tradisinya jujur tuh ngerti. Oh ya sorry bro,
Itu maksud saya itu si Jack Sparrow kan udah kelar. Tapi Maksud dia saya, mau bertahan di dalam kesalahannya, gengsi ngaku salah. maksud Jadi saya gini panjang. loh. Iya. Maksud saya gini loh Pak Manao. Andaikan Pak Manao salah pun lah. Emang orang nggak boleh salah. Kalau Santos yang salah boleh. Nah itu. Kok dibikin masalah sih? Orang kok sukanya hidup itu bikin masalah terus. Bu, Ngapain gitu loh? masalahnya bertahan di kesalahannya. Ini yang saya heran manusia. Bertahan terus. Gitu Apa loh. tujuannya gitu bingung saya. Iya bingung saya. Saya jadi kasar sama Sanctus tadi. Kenapa? Dia bertahan dari kesalahan dia. Ya sudahlah kalau salah, oh sorry bro, gue salah ngetik bro. Udah selesai kok. Tapi dia bertahan. Gitu loh. Sama kayak itu. Orang yang nipu saya pakai BCA, bertahan terus di kesalahannya. Ya udahlah, salah salah aja. Sorry bro, sorry AO, gitu doang. Gitu, nggak ada guna bertahan. Sanctus nggak ada guna bertahan. Saya bukan anak kemarin. 3 turunan saya membahas jenis-jenis gereja ya. 3 turunan, ingat itu. Nggak mungkin saya meleset ngomong. Nggak mungkin. Video diambil dari AO itu bukan berarti AO yang ngomong kan Bang Santus. Tuh kayak anak kecil aja. Iya, bertahan terus dia. Emangnya kalau videonya AO terus AO yang ngomong gitu. Kan bisa orang lain yang ngomong. Maka dari itu. Aduh, kayak Kan anak dia harus kecil ya. bertahan. Ya enggak dong, dia gengsi dong. Harus dia bertahan. Diambil dari AO. Iya, diambil dari AO yang ngomong siapa? Ah, lama-lama tak blokir kamu nanti. Males saya. Jangan. Jack Sparrow katanya. Nih dari Mana? Jack Sparrow, Ya sudah. ngapain? Iya, Ngapain kenapa terus kamu bikin- ngetik pertama bukan Jack Sparrow? Detik pertama kamu ngetik kenapa enggak Jack Sparrow? Coba. Ayo, latih jujur. Diizinkan sama Vatikan jujur loh. Udah tahu. Berita baru ini ya. Menjadi anggota gereja Katolik dibolehkan jujur loh. Udah tahu belum berita itu? Aku mau tidur sampai terbangun. Iya. Bikin resek aja. Udah punya komal sendiri ngapain resek di sini? Nggak apa-apa. Ya nanti nggak ada bukti dong Ibu Katolik. Ini kan bukti. Resek aja. Tuh V3 kabur lagi. Ah udahlah. Kalau Susah kalau orang sudah tradisi licik itu udah nempel di darah. Tahu nggak? Kelihatan. Ingat, saya selalu nasihatin orang. Ingat ini sosmed terekam, culasmu terekam, gitu loh. Ya, licikmu terekam, tak terbantahkan. Lah ini sekarang dipajang ketikannya dia, ya toh? Dipajang ini ketikannya dia. Gitu loh. Mengetik apa? Ortodoks tahun 1069 baru berdiri, lihat di YouTube AO. Ya? Gitu loh. Utusan. Nah, ini mudah-mudahan utusan orang Koptik dilatih jujur ini. Utusan naik. Buktikan saya pernah menarasikan tentang Ortodok baru berdiri tahun 1069. Coba buktikan utusan patriark. Ini gimana cara manggilnya utusan patriark naik? Krok. Ini gimana caranya, Krok? Gimana sih? taruh man. Ketuk mana? Oh ini ya, tamu ya. Gimana ketik? Ya. Buktikan. Sekali-sekali latih jujur. Ya. Ya. Yuk. Ayo naik semua. Saya izinkan kalian jujur. Malam ini saya izinkan. Ayo, dilatih. Yuk. Tuh, gereja pertama itu Pentakosta.
Hmm. Berdasarkan ketikan pertama ya, Ortodoks tahun 1069 baru berdiri. Ya, ingat itu. Ini ngaco lagi nih si Antigoi ini. Lihat, institusi Ortodok Timur memang lahir di 1054. Terus isinya konsili 325 siapa? Ayo, Antigoi. Latih jujur, yuk. Tahun 325 siapa yang konsili? Coba, Antigoi, kan kamu Katolik, saya izinkan kamu jujur. Ayo, sekali-sekali orang Katolik jujur. Ayo, Antigoi. Ayo, latih aja. Nah, ayo, Antigoi. Yang konsili cuman Katolik, Reman. Katolik rapat sama siapa? Meeting Ya sama Katolik siapa? sendiri, Katolik sendiri. Ayo, Antigoi diizinkan. Percaya Yesus Kristus dibolehkan jujur, tahu ya? Berita baru nih. Beritakan kepada ibumu di rumah. Ternyata percaya Yesus Kristus boleh jujur loh, mama, gitu loh, bilang. Pelajaran baru ini. Menjadi ikut Yesus Kristus dibolehkan jujur. Oh, kaget. Wow, heran gitu ya. Ayo, latih. Ayo. Ayo. Saya bantu. Antigoi, pastormu kan gagal nih membina kamu nih. Pastormu, pastor di gerejamu. Kan gagal nih membina kamu. Ya, nih sekarang saya bina kamu. Percaya Yesus Kristus boleh jujur, Antigoi. Ayo, jawab. Ortodoks Timur memang lahir tahun 1054. Pertanyaannya, rapat tahun 325 siapa? Katolik sendirian, Paman. Wah, sudah itulah. Rapat sendiri, diputuskan sendiri. Iya. Berselisih Gitu loh, sendiri, udah. iya. Iya, berselisih Ya, sendiri berarti, iya. ya, skisma sendiri. Iya, skisma sendiri. Udah ya, jangan ribut ya. Aku tak istirahat ya, besok kerja. Iya. Gak apa-apa, tetap di Komal ini aja nggak apa-apa. Ya, Ya, bukan ini mana ini? Iya, katanya ada ininya bukti. terus ojo diungkap namanya iku. Gelut, gelut kan gue datang. Mana? Om Fitri. Loh, kita nunggu ini berhasil nggak? Ya berhasil nggak? Ini lihat ini. Ntar, Ya. Utusan aja Om sampai nggak Fitri. berani masuk, coba. Utusan patriark aja Fitri. nggak berani masuk gitu. Om Fitri lagi mungkin lagi apa? Konsili. Iya. Enggak. Tidak. Halo, cek 1 2 3. Ya, masuk. Datanya tuh dikirim Paman Santun sudah di DM. Cuman saya menampilkannya gimana? Ajarin Paman Akro. Ya lempar aja ke Akro ya. Allahu Akbar. Enggak, masalahnya dia nggak bisa buka kamera. P3 nggak bisa. Itu loh. Memang dikirim Paman Santum banyak nih peta, tapi memang dari punya Paman AO gitu loh. Nah, terus siapa yang posting peta itu? Iya. Peta ini kan seperti yang disampaikan tadi gini loh Paman AO. Maksudnya Paman Santus tadi bahwa apa yang disampaikan Paman Santus tadi bukan misalnya bukan menuduh Paman AO, ada semacam sumber yang didapatkan dari apa YouTube-nya Paman AO. Maka tadi di screenshot Oke. oleh Paman siapa? Baik, Paman saya Santus. jawab. Ya, Cuman saya karena jawab. Paman AO sama Paman Santus lagi emosian jadi kayak gini. Oke, Gitu di loh. mana saya emosinya pada saat dia ketikan pertama? Ada jeda di situ. Saya tidak emosi. Keterangan Iya. Fitri itu berbeda sama fakta. Bukan, Akro, tadi kan tampilkan dulu screenshot yang ketikan dia pertama. Ya, Paman ya. 1069 tadi kan. Ya, Itu loh 1069 Ya. tadi kan di bawahnya kan Ketikan sudah dia. diperjelas lagi oleh Paman di mana? Santus. Apa tuh? Jeda berapa? Iya, Ada jeda berapa nih? gitu loh. Enggak, Gua gini. gara-gara aku sudah keluar jadi hilang semua tulisan tadi. Nah, Kro pajang lagi, Kro. Ketikannya, Kro. Ada timernya nggak tuh?
Ini gini loh, ya. Semua orang sibuk menetralisir cari remis. Ngerti nggak? Enggak, memang Paman AO jangan langsung dibawa ke hati. Memang tadi aku baca Bukan kan meng kita sama-sama. Ya, Oke, terus satu kosong enam sembilan. betul. Hmm, hmm, hmm. AO yang mengatakan itu. Hmm. Hmm. Nah, 69 lagi ortodok. Nggak pernah. Ya, betul. Nggak apa-apa kok, itu kalau Santos salah. Nggak apa-apa kok. Gitu loh. Ini lihat nih, utusan patriark mendadak bisa naik. Karena dia Kenapa? nggak enak dia. Iya. Kenapa? Iya, dia nggak enak mengatakan AO benar. Semua orang malu mengatakan AO benar. Tahu? Kenapa? Ya, karena diri dia pernah kebentur dengan AO juga narasinya. Gitu loh. Iya, Maka itu saya tadi itu susah eksis. selisihnya sedikit benar tadi itu. Nah, kan ada tulisan-tulisan lagi kan paman Akro. Coba bacain dulu deh dari awalnya gitu loh. Tuh Tapi lihat tuh. selisihnya sedikit tadi karena ada kata 1069 itu seakan-akan paman AO yang Yang menjelaskan itu menyuarakan, ya. iya, yang Tetapi menerangkan, ada yang kalimat di bawahnya menampilkan, lagi ya. loh paman Di AO. mana? Di mana? Ada di bawahnya lagi tuh paman Buka, Akro. buka, kita buktiin. Aduh, ada kayak tadi. Makanya di paling bawah tuh Paman Santu bilang, ini loh Paman Ao tuh bener katanya kan. Nah iya, karena udah malu, karena udah terungkap salah, gitu loh. Paman Ao nih. Loh, kok saya, Fitri, gimana sih? Gak, gak Cengli-cengli gitu juga. aja. Karena Paman apa udah terlanjur apa ya tadi ya. Makanya tadi padahal aku mau banyak tanya loh tadi. Eh, Loh, silakan. aduh, Iya, menguatkan kesalahan saya. Iya, apa gitu loh. apa ya penjelasan Iya, 1069 tuh. iya, penjelasannya gampang. Gengsi ngaku salah atau mengatakan, mulutnya mengatakan saya salah mengetik itu, saya salah persepsi, saya salah menilai YouTube-nya AO. Kelar kok. Kan Namun kan sudah terlatih kan licik. gini Paman Ao, Iya, sudah terlatih Paman itu. Ao. Iya, Tadi darah kan daging itu. tadi kan Paman Santus bilang sebenarnya kesalahan ini ketika Paman Ao lagi berbicara, Paman Santus menyela di bawah, menyela maksud berteks. Tidak, dia menyela Akro. Jelas Aduh, tangkapannya Fitri. salah. Y, Y, jadi penekanannya di 1069. Iya, iya. Itu trik, ya. Itu trik, ya, trik licik, ya. Sistem Katolik begitu kalau trik licik ya. Iya sih sebenarnya buka buka videonya ya. AO. Iya. Kalau jujur ya, nggak bisa dong Kro, itu kalau jujur. Ini kan bukan jujur. Beda Kro, kalau jujur begitu. Ya, Om Fitri, saya buktikan malam ini ya. Orang berupaya begitu loh. Cari salahnya AO. Ya, ini terbukti ya. Namun tak mampu. Karena kenapa? Dia kesel semua orang, semua Kristen. Saya udah buktikan semua. Yang ngusir saya semua. Ya, sebut saja siapa. Gitu loh. Mau Bombong, mau Sofiatul, mau Kanuru, mau Tamparagi secara halus. Ya kan saya digeser si Firlerso.
penonton 3.000, Agatha mengusir saya, ya, Kiamat memblokir saya. Sudah terbukti. Karena kenapa? Kalau saya tampil, ya, saya bernarasi tanpa mau mengincar orang, narasi saya tentang kekristenan, mereka terusik karena kemarinnya dia keliru. Begitu saja sebetulnya, Om Fitri. Kalau saya hadir, maka itu caranya gimana? Tenggelamkan AO, matikan AO di dunia sosmed, fitnah AO. Kan saya difitnah di sejumlah WA. Mau saya buktikan siapa pelakunya, ya. Saya kan digosipin di sejumlah grup WA AO, termasuk Sanctus. Karena Sanctus sempat dia setengah-setengah jujur, diakui saya benar, pelan-pelan. Gitu loh. Namun dia tetap aja nggak terima saya benar. Sama seperti yang orang tua dari Jogja nipu pakai BCA. Katolik itu nipu pakai BCA. Ya. GOI. Katolik nipu pakai BCA. Katolik nipu. Terbukti nipunya Katolik. Ya, GOI. Nah, GOI belaga tidur kalau dengar saudara seimannya nipu. GOI. Siapa nih GOI apa namanya? Anti GOI. Orang aku Katolik nipu. Iya. Anti GOI, MP, Protestantisme, nasehatin Katolik tua dari Jogja nipu. Ngeri ya? Nipu atas nama Katolik. Ya. Kayak setan kalau Katolik udah ngaku Katolik, ya. Hati-hati, ngeri loh, iblis. Karena kan Katolik kan Kristen tua. Jadi iblisnya udah tua itu, ngerti? Itu iblisnya 2000 tahun umurnya sudah. Anti-goi Katolik ya. Pantas lo kayak iblis, anti-goi. Mana nih? Utusan patriark jadi malu-malu naik gengsi ya mengatakan AO benar. Patriark. Buat yang ngetik nama. Ya. Mau dikirim uang malah gosipin orang yang mau kasih, yang nggak jadi dikasih ngamuk. Saya buktikan ya. Kamu telah memfitnah bukan AO, Pak Budi. Awas, Sanctus, kamu sekongkol sama setan ya. Kamu merusak hubungan saya dengan Pak Budi yang punya BCA. Kamu adu domba saya dengan Pak Budi. Ingat Sanctus, ya, melekat setanmu. Kau ikat di atas bumi, kau akan bawa nanti mati. Ya, ingat. Krok, screenshot lagi Krok. Mau dikirim uang malah gosipin orang yang mau kasih yang enggak jadi dikasih ngamuk. Ya, yang ngamuk Pak Budi karena dia terfitnah. Itu nomor BCA Pak Budi. Ya, ingat ya, saya sampaikan ke Pak Budi ya. Ingat Sanctus, saya sampaikan ke Pak Budi. Ya. Ingat, dia prodiakon itu. Ya. Ingat Sanctus. Kau fitnah Pak Budi. Ingat, Sanctus, saya nggak bercanda. Saya pasti marah sama iblis. Ajaran gereja itu ya. Ingat Sanctus, ya. Ingat. Iya, ditipu. Iya, iya Pak Budi ditipu. Ingat Sanctus, Pak Budi ya. Ingat Pak Budi. Ingat. Ya, saya akan ceritakan. Ya. Betul. Memang niat. Nah, itulah. Ya, itulah hebat Katolik. Katolik nipu ngeri toh, saya bilang. Saya nggak bercanda. Orang aku Katolik ngeri kalau nipu. Budi diadu domba dengan saya. Itu Pak Budi loh. Ingat itu, Sanctus. Ya. Ingat ya, Sanctus. Ya. Saya akan kasih tahu sama Pak Budi. Ya. Terbukti saya diadu domba. Saya hampir musuhan loh sama Pak Budi. Ya.
karena ya gosipnya dari Jogja kan nipu nih, Katolik nih, ya tahu senior Katolik kan nipu, ya Sanctus ya, nipu kayak setan gitu, Katolik kayak setan yang ada di Jogja nipu, ya kan, seolah-olah udah ngirim ke Pak Budi untuk AO. Kan saya bertanya sama Pak Budi kaget, nggak ada tuh. Saya jadi misunderstanding saya sama Pak Budi, gitu loh. Jahat memang Katolik, ya ngeri ya. Setan udah ngaku Katolik ya. Sanctus sekongkol ya sama Yogyakarta ya, Sanctus. Kamu sekongkol ya. Ya jelas dong saya kasihan. Saya ditipu sama iblis Katolik. Terima kasih Sanctus. Kasihan deh Hasi. Ya memang. Kasihan posisi saya. Dikerubunin oleh iblis ngaku Katolik. Betul Sanctus. Saya sudah introspeksi. Saya sudah OTT. Puji Tuhan. Saya sudah introspeksi diri. Hasil introspeksi saya tangkap basah kamu malam ini. Kamu ternyata iblis juga. Puji Tuhan hasil introspeksi saya. Ya, puji Tuhan, Sanctus. Introspeksi lebih baik, oke, bro? Yes. Malam ini puji Tuhan, introspeksi saya terbukti. Saya tangkap basah Sanctus iblis Katolik. Puji Tuhan introspeksi. Ya. Mau tambah lagi? Siapa lagi yang iblis? Kumpulin di sini, saya buktikan. Setan-setan ini. Pak Budi ditipu, saya diadu domba sama Pak Budi. Ya setan itu memang. Gini Kro. Saya agak serius ini Kro, masalah ini. Masalahnya kan bukan ke AO Kro, ke Pak Budi Kro, orang lain Kro. Paham nggak maksudnya? Istilahnya ngirimnya ke Akro, terus saya akhirnya kan curiga dengan Akro. Paham nggak maksudnya? Gitu loh. Betul. Saya berarti saya kan diadu domba. Gitu loh. Itu kan ke Pak Budi loh. Bukan saya. Gitu loh. Gila ya. Masalahnya kan iya. Kan gitu loh. Iya. Betul. Betul. Masalahnya kalau nipunya itu ke nomornya AO sendiri mungkin lumayan, Kro. Betul nggak, Kro? Nggak jadi ribut. Betul nggak, Kro? Paham nggak maksudnya? Hah? Kalau seandainya itu nomor BCA-nya AO, iya. Ini kan ada. Betul. Saya diadu domba peristiwa itu. Akhirnya kan saya jadi dingin hubungan saya sama Pak Budi. Buktinya apa? Dia marah sama saya. Udah deh, jangan pakai lagi nomor saya. Gitu loh. Kan saya jadi musuhan. Gitu. Jadi perang dingin saya sama Pak Budi. Hasil daripada narasumber Katolik nipu itu. Didukung lagi sama Sanctus. Gitu loh. Setan aja didukung sama Sanctus. Coba aja lihat. Setan itu sendiri jadi. Udah bukan. Ya sekongkol, iya sekongkol. Iya. Persis yang dikatakan ajaran gereja, hati-hati. Ya kan? Kristus palsu. Ya, Yesus palsu. Pak Budi kena fitnah. Saya jadi memfitnah Pak Budi loh.
Ya, jahat bang, gila. Belajar dari mana ya orang-orang itu ya? Oh, Roh Kudus ya, bikin malu Kristen. Sekarang malam ini saya hasil introspeksi, ya puji Tuhan, Santos, terima kasih, benar. Saya sudah introspeksi dalam tempo 8 menit ini. Puji Tuhan, saya dicelikan mata hasil introspeksi, saya OTT. Ya, komal-komal Katolik yang nipu. Puji Tuhan, ajaran Kristus. Ya. Siapa? Ngomong apa? Oh, bukan. Yang punya nomor BCA. Jadi kan ditipu dari Jogja. Ya toh, pakai BCA. Nah, tadi waktu itu laporannya untuk AO, untuk inilah ya, itu dukungan siaran, beli pulsa, beli apa. Lah, namun nomor itu nomor atas nama Pak Budi. Padahal zong, ngerti nggak PTT? Zong. Lah, saya sebagai manusia kan nanya, Pak Budi, udah ada kiriman BCA ya katanya. Terus dia kaget. Dia merasa saya fitnah dia dong. Akhirnya saya jadi debat sama Pak Budi, jadi perang dingin sama Pak Budi. Karena saya diadu domba dari Jogja, gitu loh. Kan nipu nih, Jogja kan nipu, gitu loh. Ya, orang tua dari Jogja kan nipu pakai BCA, gitu loh. Bilang ngirim duit, padahal enggak. Tapi kan ke Pak Budi, bukan ke saya, gitu loh. Ya. Jadi orang tua yang agamanya Katolik saya tangkap basah, nipu gitu loh. Dan dia bukan oknum ya, dia resmi. Ya, dia resmi anggota gereja Katolik yang di Jogja. Nipu, bukan oknum. Sah. Gitu loh. Akhirnya kita saling tuding antar Pak Budi dengan teman-teman yang lain di grup WA. Seolah-olah saya yang bohong. Oh bohong, nggak terima, gitu loh. Loh, bukan saya, itu baca Pak Budi. Iya, kan tadi saya bilang PTT, seandainya itu nomor BCA-nya AO langsung, mungkin nggak apa-apa, gitu loh. Itu Pak Budi, orang lain, gitu loh. Saya nggak pernah megang uang, nggak pernah. Saya cuma bilang, Pak Budi, beliin saya pulsa dong, hanya begitu. Beliin saya headphone dong, headset. Udah begitu, saya nggak pernah megang uang. Gitu loh. Jadi kan saya fitnah Pak Budi. Pak Budi katanya udah dapat kiriman ya. Kaget Pak Budi. Kaget dia. Gitu loh. Dia mangkel sama saya. Akhirnya 1 bulan kemudian dia tegur saya. Oh, maaf ya. Nggak usah pakai nomor saya lagi lah ya. Istri saya agak ini, ya, biasa ada alasan gitu kan. Istri saya keberatan apa segala. Coba pikir, saya diadu domba sama Yogyakarta. Itu faktanya begitu. Namun Sanctus membela pelaku di sini malam ini. Terus saya disuruh introspeksi. Puji Tuhan saya introspeksi diri. Terbukti Sanctus nipu juga. Gitu loh. Hasil introspeksi menurut nasihatnya Sanctus ya, saya harus introspeksi. Puji Tuhan, nasihatnya Sanctus saya terima. AO harus introspeksi, sekarang saya introspeksi. Hasil introspeksi saya buktikan, saya OTT lagi. Nipu. Tadi, nih pajangannya nih ada nih di depan. Ayo baca yuk. Mau Krok mana Krok? Ketikannya Krok, yang tadi Krok.
bukti. Yang tadi tahun 1069, ya, ya, ya. Jadi fitnah, ya. Pengguna nama Sanctus, tahu dong, pakai nama profil Sanctus supaya terbangun kesan dia ini apa Katolik setia begitu toh. Gaya-gaya pakai nama Sanctus begitu ya. Dominus, Deus begitu toh. Supaya terbangun kesan dia rohani. Iya, biasa. Itu namanya mensrea ya, dari awal udah niat nipu. Ya. Lihat nih ketikanya. Ortodoks tahun 1069 baru berdiri lihat di YouTube AO. Gitu loh. Saya nggak pernah ngomong begitu. Namun dia ketik itu. Berat lawan saya, ya. Dalam konteks ilmu pengetahuan gereja di dunia, nggak ada guna lawan saya. Ya, saya bukan anak kemarin untuk itu. Ya, kalau ayat dia saya nyerah. Kalau ayat dia saya angkat tangan kalau masalah itu, terus terang. Ya, perang ayat saya akui lah orang-orang hebat. Saya nyerah. Ya. Utusan mau masuk nggak? Kalau nggak saya mau keluar nih. Utusan. 1069 tuh Paman Nao, tapi nanti aku DM sama Paman Nao ya. Enggak apa-apa. Ngomong aja. Kenapa? Nanti Paman Nao coba lihat. Nanti setelah misalnya turun, nanti ku DM Paman Nao kan apa yang di DM. Enggak sekarang aja. Enggak, kenapa? Kenapa Nggak 1069? bisa ngangkatnya Paman Nao. Enggak, cerita tapi aja. Cuman gambarnya bentuk peta. Nah, maksudnya seperti apa kan harus Paman Santus sama Paman Nao yang harus tahu. Karena Loh, tidak, tadi udah dijawab sama botol. Saya tanya. Saya tanya. Fitri buka room. Lalu ada orang posting, bagaimana? Terus dikatakan itulah Fitri, begitu? Mau? Fitri? Ya enggak lah. Nah, ya sudah, selesai jawabannya. Selesai. Cuman begitu doang kok. Gitu loh. Namun dia angkat itu, membangun kesan seolah-olah itu AO. Gitu loh. Belaga lugu, ngerti dong iblis gayanya. Belaga playing victim, belaga lugu, sama seperti di Semarang begitu gayanya. Belaga lugu, paham nggak Om Fitri? Lugu. Ya. Ya toh, belaga innocent. Gaya setan, iya, gaya setan keuskupan. Hmm. 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 Nah iya, ke saya tudingan. Ini jelas tadi ketikannya dia. Terus, iya, saya udah bilang Om Fitri, ya, menjadi Kristen dibolehkan jujur. Artinya kenapa? Setelah dia ngetik itu, harusnya dia ngetik, sorry saya salah ngetik, gitu loh. Atau saya lengkapi ketik saya bahwa orang lain yang posting di YouTube selesai kok. Namun karena di dalam hidupnya jujur bukan tradisi, itu masalahnya Fitri. Saya nggak bercanda ini, karena saya pernah buktikan orang jahat nggak tahu dia jahat. Saya sering ambil contoh orang klepto nggak tahu loh dia nyomot barang orang. Paham nggak maksudnya Om Fitri? Iya. Karena bukan tradisinya jujur, gitu loh. Ibunya, antar bapaknya, antar kakaknya, adiknya di rumahnya dengan istrinya, dengan nggak biasa jujur. Artinya kenapa? Ketidakjujuran dikira jujur oleh dirinya karena kebiasaan, gitu loh. Paham? Nah itulah dia Sanctus. Dia nggak sadar di dalam keluarganya dia sudah tradisi begitu. Fitnah sana, fitnah sini, ngomong itu, ngomong udah biasa, nggak salah. Gitu loh. Sama seperti itu yang pakai nama apa itu profil apa goy apa itu tadi, tunggu tangan saya lagi scroll, lupa saya scroll. Hah? Oh Tius, iya.
Saya prihatin, jangan-jangan ajaran orang tuanya begitu. Ya. Bagus tadi nasihatnya Sanctus, introspeksi. Saya udah introspeksi. Setelah hasil introspeksi saya tangkap basah. Orang nipu. Ya kan, pada kabur semua kalau nggak saya. Gitu loh Om Fitri. Jangan main-main ngomongin motor Vespa sama orang yang sudah dari bapaknya keturunan miara hobi Vespa. Setiap hari 24 jam ketemu tetangga, ketemu sepupunya, ketemu omnya ngomongin Vespa. Karena udah hobi. Orang udah bangkotan sama motor Vespa. Sambil tidur dia bisa tahu dari suara knalpot Vespa tahun berapa. Betul nggak Om Fitri? Iya. Ya, dari jauh dia melihat dari 50 meter dia udah tahu ini Vespa tahun 68, Vespa tahun 74, dia udah tahu. Seperti saya ngomongin gereja. Saya 3 turunan dari kakek saya. Ya karena mereka ya aktif ini ya. Gitu loh. Setiap hari saya ketemu sepupu saya, ketemu saudara saya, ketemu paman saya, ngomongin gosipin gereja aja. Si itu artis itu udah Kristen loh, yaitu zaman TV masih hitam putih ya. Gitu loh, zaman Emilia Contessa Kristen. Zaman si itu masih hidup. Si Franz Daromes. Ya. Tahu nama-nama itu tahu semua. Om Fitri, ya. Oh, Saya tahu. gitu loh. Kalau umur, Iya. kalau umur Pak Manako. Iya, jadi zaman-zaman tahun 74 hadir gereja Mormon di Jalan Saharjo di dekat itu. Saya sudah ngobrolin dari saya SD. Karena bapak saya tokoh di dalam ranah acara Kristen, Natal, tahunan, apa segala. Udah kebal telinga saya. Nah iya. Jadi ibu saya ngobrolin itu, terima telepon di rumah dari mamanya Gilbert begitu ngomongnya. Ya kan? Telepon dari Persekutuan Doa Katolik. Ibu siapa? Esther Kando. Yes, ya kumpul. Ada apa? Latihan kor. Untuk kenapa? Ya kita kunjungan antar gereja. Sudah dari SD saya ngomongin jenis-jenis gereja. Saya ditenteng-tenteng sama ibu saya. Ayo ikut-ikut, kenapa? Mau latihan di mana? Gereja Salvation Army di Mangga Besar. Udah tahu saya, gereja-gereja apapun. Orang-orang nggak ada yang tahu itu. Ada di Indonesia namanya gereja Christian Science. Di Indonesia kan menjadi gereja ilmu pengetahuan. Isinya siapa? Saya tahu, tapi saya nggak mau sebut nama. Artis ada. Artis yang 3 turunan juga jadi artis juga. Gitu loh. Omanya, anak omanya itu yang suaminya yang pemain alat musik terkenal sama anaknya pemain sinetron. Tahu semua saya ikut ibadahnya gitu loh. Jangan sok tahu sama saya tentang gereja gitu loh. Saya nggak kenal dari Google, saya kenal di lapangan dari SD, ditenteng-tenteng masuk gereja orang. Ya, Pat, kenapa? Saya kan masih SD kan diseret-seret itu. Ayo ikut, kenapa? Mama mau rapat untuk Natal Nasional. Gitu loh. Ya kan, udah biasa saya gitu loh ngebahas jenis-jenis gereja Mormon, gereja Advent, Christian Science, gereja Salvation Army, ya gereja ada itu namanya gereja Baptis, ada nama gereja Yesus Kristus itu Oneness. Saya ikut seminarnya gereja yang namanya Tuhannya 3, pendetanya Andreas ya, bukan Andreas Samudra. Saya bersertifikat itu. Saya jago punya orang seminar dulu off air tahun-tahun 80 90. Bagaimana caranya? Hah? Pak Manako jadi narasumbernya. Oh belum. Ikut aja. Pada saat saya dewasa, saya dari narasumber, salah satunya pengunjungnya, karena ada 2 yang nemuin saya di YouTube. Salah satunya Pak Budi yang punya nomor BCA itu. Saya mulai tahun 90-an saya narasumber. Itu bisa kisah salah pahamnya tuh memang Pak Manako gimana? Pak Manako tuh seperti apa sih sampai salah paham sama Pak Budi itu? Masalah Gini uang. loh.
Masa uang? Iya, ada penonton dari Jogja yang Ya. ngaku-ngaku Katolik. Terus dia ngirim ke WA saya. Nah, sorry, saya cerita dulu. Di YouTube AO itu semuanya penonton menjadi teman yang ngurus. Ada yang sumbangan mau beliin pulsa, bukan ke saya langsung, ke orang. Oke. Salah satunya nomor BCA Pak Budi dipajang. Oke, di YouTube AO. Oke. Ya. Nah, saya nggak pernah terima uang. Orang lain yang membantu terima karena untuk cross check. Artinya kenapa? Paling saya tinggal berteriak, bro ada duit nggak? Kenapa beliin gua pulsa? Oh ini ada nih. Nah, yang kayak gitu-gitu loh, paham nggak maksudnya? Ngerti. Ya, orang lain gitu. Nah, suatu ketika ya orang yang ngaku-ngaku tim pengajaran Katolik ya ngirim screenshot kiriman ke BCA ke WA saya. Berarti kan kirim ke Pak Budi itu. Lalu saya terima, terus saya tanya di grup WA, Pak Budi ada kiriman ya? Gitu loh. Kaget Pak Budi, kiriman apa? Gitu loh. Ya toh? Terus saya kirim WA saya. Loh, nggak ada ini. Naluri manusia wajar lah timbul. Jangan-jangan Pak Budi bohong. Betul nggak? Ya. Ya kan? Disitulah mulai timbul. Artinya saya teradu domba atas kelakuan narasumber Katolik itu, kayak iblis itu, Katolik iblis. Ya, akhirnya timbullah kita jadi perang dingin. Ya toh? Tuh, iblis ngomongin iblis tuh. Ya iblis ngomongin iblis, ya. Gitu loh, ya. Akhirnya saya jadi musuhan. Nggak sampai sebulan deh, 3 minggu kemudian peristiwa itu. Akhirnya Pak Budi nih nyindir saya, negor saya. Gitu loh, Pak Manao. Itu nomor saya BCA jangan dipakai lagi deh. Ya biasalah orang alasan istri saya keberatan apa segala. Saya copot dari YouTube channel. Oh. Kan artinya kenapa? Marah. Dia kenal saya dari tahun 90. Karena saya sering jadi narasumber di lapangan. Sejaman saya sama Bambang Nursena. Gitu loh. Terus paman? Ya udah, akhirnya ya pecah itu memang bubar kita. Grup WAO juga bubar. Tidak kondusif lagi. Pelakunya yaitu narasumber ajaran Katolik. Itu satu ya. Ada lagi yang lainnya memfitnah. Saya bisa buktikan ini ada semuanya, ada bukti kok. Screenshot mengasih. Kan paman, misalnya gini, kalau di rekening itu dicantumkan di apa namanya di YouTube-nya Paman AO atau di grup WA-nya Paman AO, artinya uang itu kan masuk ke rekeningnya Pak Budi toh? Harusnya. Namun Terus kok bisa keluar? Nah, artinya kenapa screenshotnya editan, permainan gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jahat ya? Sampai tega begitu? Nangkep nggak? Jahat nggak? Om Fitri jujur. Jahat nggak orang kayak begitu? Hah? Jahat nggak Om? Ya jahat lah. Oke, cakep, jahat. Berarti Sanctus membela orang jahat dong. Nih lihat ketikannya, ayo silakan. Akro, scroll lagi. Ketikannya Sanctus membela pelaku. Ya, ini fakta lagi. Gitu loh, hasil introspeksi saya. Sanctus membela orang jahat. Gitu loh. Ini ada nih, ini barusan nih. 16 menit yang lalu dia ketik. Sanctus membela orang jahat. Coba pikir. Sekongkol nggak orang-orang jahat itu? Saling mendukung kejahatannya. Gitu loh. Kenapa benci saya? Karena dia mentok ilmu pengetahuannya. Jangan tantang saya tentang ilmu terkhusus organisasi gereja. Ya, saya akui. Paman Akro. Ya.
Itu Paman Boto bisa naikin saya nggak kalau saya turun lagi? Hmm, pasten, udah lalu ya. Awil aku akan ya licik lagi, double liciknya. Ada buktinya itu, Varianto dari Amerika, gitu loh. Liciknya dua kali. Jadi gini, ketangkep basah nipu, dia bertahan di tipuannya, gitu loh. Om P3 sama seperti Sangtus, udah salah, dia harus gengsi, dia harus bertahan sampai mati-matian, gitu loh. Bertahan di salahnya dia, membenarkan kesalahan dia. Seperti sekarang ini barusan dia ketik. Sanctus, Dominus, Deus, Sabaoth, dia baru mengetik membela AO lebih jahat. Ya jelas dong, kita beda habitat. Jelas. Saya kan nggak sekongkol sama para penjahat. Kan tadi saya udah bilang kalau kamu dari keluarga jahat, kejahatan itu sudah biasa buat kamu. Saya tidak. Gitu loh. Pastilah kita beda. Betul dikatakan dia. Dari komunitas jahat nggak mungkin masuk membela AO. Karena rasanya membela AO jadi jahat. Gitu loh. Memang kehidupan di dalam dunia iblis begitu. Iblis membela kebenaran, berarti dia jahat iblis itu. Nggak mungkin iblis membela kebenaran. Karena pada saat dia membela kebenaran, dia merasa jahat. Ngerti? Dunia iblis. Ngerti nggak? Belajar dulu iblis. Betul, nggak bisa menyatu. Ya, nggak bisa bersatu. Ya, ya. Ya dari apa ungu apa jadi apa? Oranye. Uh, nah, lo ya filosofi kepompong itu, filosofi kepompong. Ya, filosofi kepompong. Iya, iya. Sanctus, kasihan kamu malam ini mempertahankan kesalahan dirimu. Sebetulnya tadi udah kelar kok. Kalau oh sorry bro, saya salah paham. Udah selesai kok. Namun gengsi, gitu loh. Ya, nih lihat mau dikirim uang malah ngosipin orang yang mau kasih. Siapa yang mau ngasih? Siapa yang ngegosipin? Hah? Hasil nipu Pak Budi. Gitu loh. Jahat sekali kamu Sanctus. Membela pelaku jahat. Sampai musuhan sama Pak Budi hasilnya. Hebat kamu liciknya. Ini kan, ini ya. Kan Sanctus orang Katolik toh. Ya kan? Agama Kristen Katolik yang sudah ribuan tahun di atas dunia. Ngeri memang kalau udah nipu. Mantap dia nipunya. Ya itu. Ya. Pantas tiap hari kerjanya caci maki Protestan kerjanya. Ajaran Vatikan itu. Hah? Bertahun-tahun maki-maki gereja orang. Itu kan kegagalan Bapak Sri Paus merangkul Pastor Martin Luther. Kamu semakin menyuarakan Protestan, semakin kamu melecehkan Vatikan. Vatikan sedang memperbaiki dirinya. Ya, sampai KV2. Ngerti? Kekeliruannya masa lalu Vatikan. Kamu rusak lagi Vatikan. Ya. Diungkap terus kegagalan Sri Paus. Ya. Siapa kalian? Sampah Vatikan kalian. Ya. Bantulah Bapak Sri Paus dari Vatikan. Vatikan sedang memperbaiki diri. Ya, sudah diakui kesalahannya. Ya.
Dari mana tafsir Pastor Martin Luther? Tolol. Nggak bisa dirangkul sama bos. Ngerti? Gagal. Maka itu angkat kaki. Jutaan manusia meninggalkan iman Katolik. Ingat itu. Peristiwa abad 16 ditambah lagi peristiwa Anglikan. Ya. Baca sejarah. Maka dari itu. Hah? Halo? Iya, masa ya biaranya yang melahirkan sejumlah para santo gereja Katolik dihina biaranya. Kamu dukung Santos? Siapa kamu sebetulnya? Kamu Katolik bukan sih? Atau Katolik KTP kamu? Dihina loh. Ya, biaranya para santo. Diam aja. Hah? Inilah. Hah? Dibela kok Pak Manap. Iya. Capek. Capek dah. Ya, jadi begitu aja pada malam hari ini. Puji Tuhan, saya hasil introspeksi menurut nasihat Sanctus. Saya harus introspeksi dan puji Tuhan, saya dapat hasil introspeksi saya malam ini. Saya OTT, ya, pelaku-pelaku iblis, ya. Ya dibela itu, iya dibela. Ya, Om Fitri udah tidur ya, hambanya Erasmus. Nyimak Pak. Ini Erasmus. Oh, oke. Ya. Ya jadi gitu, saya masuk sesi terakhir. Ya, enggak saya masuk sesi terakhir. Begini, terbukti ya orang-orang yang ngaku-ngaku TikTokers Katolik, YouTuber Katolik, dia nggak sadar sebetulnya kalau berlebihan memaki-maki gereja orang, mereka sebetulnya mencoreng Vatikan. Kenapa? Kan itu yang namanya perkembangan gereja Vatikan telah melampaui asam garam kehidupan. Ya, kegagalan Vatikan merangkul anak buahnya sebetulnya Pastor Martin Luther. Ya, ingat itu. Kegagalan melobi dengan Raja Henry VIII. Dampaknya besar. Artinya kenapa? Jangan diperlebar kekeliruan itu. Ngerti nggak, Paman P3, Erasmus? Ya. Sudah diperbaiki di Konsili KV2. Ya. Terus diembus-embuskan bertahun-tahun. Ketemu sama saya, yang saya memahami dunia gereja, repot nanti. Ya, saya akan ungkap semua kekeliruannya. Ya. Hati-hati bernarasi. Kalau mau cerdas, tapi kalau mau begini-gini aja ya monggo, silakan. Gitu loh. Saya juga kalau nggak dipancing belajar, saya pelit ilmu. Saya pelit ilmu. Tanya itu. Itu hampir tiap hari nelponin saya itu. Botol lah, akrol lah, pengen tahu tentang gereja. Gitu loh. Kenapa saya pelit? Karena itu ilmu tentang ALLAH dari saya. Namun saya dihempaskan oleh orang. Itu jadi viral itu pembahasan topik itu. Semenjak saya numpang di YouTube-nya Debaters itu, jadi terkenal itu ajaran itu. Sebelumnya nggak ada itu. Ya, saya yang ungkapkan apa itu ALLAH. Ya. Tadi Paman Fitri mancing saya lagi tentang Santo Petrus. Saya dilarang ceritain, nanti aja. Maka itu saya bukan bercanda itu, Iya, Paman. gua mau korek Paman langsung marah-marah jadi diam dah. Bukan, itu botol, bukan saya. Botol melarang saya
paparkan tentang Oh, pertanyaan bicara ke itu. Allah lagi tadi paman tuh. Ke Allah gimana? Ya toh. Kok komentar dari dulu hanya begitu-begitu aja ngaku hebat aku. Ya jelas dong dari dulu saya komentarin iblis seperti kamu. Gimana sih nggak berubah iblis itu? Dari dulu ya begitu saja saya ngungkap-ngungkap iblis orang gitu loh. Kan kerjaan saya ngungkap-ngungkap. Udah paman. Iya, diulang-ulang itu terus ya doa rosario. Nggak paham dia. Iya, berarti dia Katolik inovasi itu. Progresif dia modelnya dia. Iya. Loh iya dong. Ada aja. Dari dulu sampai sekarang komentar 1054 begitu-gitu aja. Dari dulu sampai sekarang komentar tentang pentaharki ya begitu-gitu saja. Nggak berubah memang. Gitu loh. Aneh nih Sanctus. Kasihan dia. Iya. Konsisten. Iya. Beribu-ribu tahun. Iya. Tapi sebenarnya lucu loh paman kejadian hari ini. Ya. Sebenarnya paman tadi dari awal ya, waktu Fitri naik ya, Hmm. itu pengen sih apa ngobrol-ngobrol di roomnya paman Santos toh tadi kan? Iya. Kan saya yang Iya, cerita. Saya sering diundang sama Sanctus masuk. Baik-baik iya. gitu. Saya senang. Gini loh. Sanctus ini sebetulnya baik. Namun dia rela menjadi tidak baik. Yang penting awas salah. Gitu loh. Paham nggak maksudnya? Dia rela. Gitu loh. Dia rela bikin salah. Yang penting mojokin AO. Kan gitu. Misinya. Tahu lah, entah kenapa lah tadi, bingung juga aku. Bukan karena orang yang udah mengklaim posisinya sebagai apologet. Sakit kalau ketemu AO. Karena keilmuan apologetnya gugur sama saya. Kan itu masalahnya. Ya toh? Hmm, betul. Ya enggak lah. Saya kan nggak bicara Tapi paman mie Akro, instan. paman Akro, paman AO baru malam ini mengiyakan Fitri gitu loh tentang dosa. Ya, dosa tadi ya paman ya. Enggak. Dosa ya paman, perkawinan itu kan dosa toh, yang tadi kan tanpa sepengetahuan gereja, Loh iya memang. dosa Enggak, dia. saya senang sama Fitri. Kenapa? Dia memposisikan diri mau belajar. Artinya kenapa? Di dalam diri Om Fitri tidak ada yang dia kunci ilmu pengetahuannya. Karena kenapa? Kalau ketemu AO kan bubar ilmu pengetahuan yang dipedein gitu loh. Paham nggak maksudnya tadi? Ya kan? Wah, Nah, orang lain yang nggak terima saya karena dia udah keburu pede dengan ilmunya. Gitu loh. Pasti marah ketemu saya. Kenapa? Ternyata selama tahunan ini saya pegang ilmu saya ternyata salah. Kan begitu kalau ketemu AO. Ya toh? Panik begitu. Maka itu saya nggak diterima di mana-mana. Bom-bom usir saya, Sofiatul usir saya, Agatha usir saya, grupnya Metatron usir saya. 2 kali saya diusir sama grupnya Metatron. Ya, Kiamat memblokir saya. Kenapa? Saya ingat itu topiknya. Kiamat menyuarakan, kan dia kan itu menyuarakan ortodok. Di ortodok nggak boleh kawin berbeda agama. Terus saya masuk, boleh saya bilang. Dia marah, sampai blokir saya. Karena saya terus kan saya baru diturunin, terus saya ketik terus, boleh saya bilang gitu kan. Apa ya kan? Salah kamu, boleh kok. Wah dia marah, akhirnya saya diblokir. Gitu loh. tadi kan saya minta kepastian aja paman, kan gitu loh. Artinya apa namanya itu dari sebuah apa narasi yang paman sampaikan tadi kan, Ya, ya. ternyata dibenarkan sama KGK, maka arahnya kan nanti Ya, saya memang balikan ke sana gitu. Ternyata bener yang betul. tentang Alkitab tadi paman, Ya, betul. Alkitab yang dipandang menjadi buku itu kan gitu loh. Betul. Dan kapan Itu menjadi firman yang hidup ya pada saat Yohanes 1 ayat 14 tadi kan mengena sekali. betul. Gitu loh. Naras Tapi kalau nah gini Om Fitri. Memang problem kalau mau belajar pengen mendalam dengan rangkaian kalimat Indonesia. Kenapa?
gampang belajar tentang Alkitab itu buku. Kalau di dalam bahasa Inggris tahu nggak apaan? Bible is the book. Kan begitu Om tulisannya Om. Iya. Udah selesai. Iya selesai udah. Iya kan? Enggak, ya enggak betul enggak? Iya iyalah. Iya. Pas aku bantah. Iya. Tetapi Itu kalau ngomong kayak kalimatnya. gitu sama orang kekristenan ya kadang Wah, agak udah Kristen ribut. juga kan gitu loh. Ilmunya dangkal kan begitu. Hmm. Hmm. Ternyata kamu fitnah saya 2 kali jadi Sudah, ya. Nyusul kemana? Nyusul kemana? Mati. Oh, puji Tuhan mati karena itu pintu surga gitu loh. Aneh orang Kristen takut mati. Heran saya. Siapa kamu Santos? Ya kamu belajar kekristenan nggak sih? Orang Kristen itu nggak nggak takut mati. Saya melihat ini Paman Ao sama Paman Santus ini dua sahabat yang belum apa ya, yang lama nggak berjumpa kayak. Nggak, dia panik. Itu saya bilang gini, V3. Iya Ya, iya. orang yang ketemu AO itu seperti Santos gini. Dia udah merasa dia pakar di dalam ilmu pengetahuan Kristen. Ya. Semuanya begitu. Sebut aja nama siapa. Nah, kalau udah ketemu AO apa terporak-porandalah begitu loh ilmunya. Gitu loh. Paham nggak maksudnya? Gitu loh. Sama seperti itu. Ya banyak lah, sebut aja siapa. Itu begitu. Terporak-poranda. Nah, repotnya kenapa? Paparan AO dibuktikan makan waktu. Paling cepat saya udah buktikan 1,5 tahun, Om Fitri. Om Fitri ini termasuk orang cepat. Gitu loh. Cepat nangkap. Terus serang aja. Kenapa? Biasanya 1,5 tahun, contoh. Saya yang melemparkan pertama, mengatakan Kristen boleh kok cerai besok lagi kawin. Itu saya. Ya. Gitu loh. Nah, semua membantah saya, siapapun, sebut aja nama siapa. Lucifer, Knox, Ivan, ya, Jack Sparrow, semuanya. Ya, Pak Sutowijoyo sama grupnya, semua. Bahkan itu banyak yang nelpon saya pribadi menanyakan. Itu satu. Kedua, saya lemparkan. Gereja itu berbasis etnis. Marah semuanya. Ini fakta, Om Fitri. Saya nggak bercanda. Ya, menelpon saya. Kenapa ini? Mana? Terus saya katakan juga, Kristen itu adalah bidat, Jewish. Waduh, Sutowijoyo dari Jogja nelpon saya. Oh gini, wah terus begitu. Tahu nggak apa? Paling cepat 1,5 tahun kemudian baru sadar. Oh bener, gitu loh. Artinya kenapa? Dia belum pernah ngalamin diskusi topik itu kan. Gitu loh. Saya sudah puluhan tahun mengalami topik itu. Maka itu saya berani melontarkan, mengatakan adalah Kristen bidat Jewish. Mulut saya ngucap Kristen bidat Jewish bukan sekarang. Kan saya udah ikut seminar-seminar dalam topik itu. Artinya kenapa? Saya sudah ngerti, udah lama begitu loh. Iya. Nangkap nggak, Om Fitri? Nangkap. Ya. Kan tadi saya gambarkan di papan tulis. Hambanya Paman Fitri tanya sama orang Kristen yang katanya apologet. Terangkan dulu kenapa gereja bisa bersebelahan dengan gereja juga. Bahkan gereja yang sama. Katolik sebelahnya 50 meter ada Katolik lagi. Ayo, suruh jawab dia. Nggak bisa Paman jawabnya. Bengong. Lo ngerti nggak? Atau melintir. Gitu loh. Nah, kenapa AO bisa? Tidak mudah, saya tahu. Saya udah bilang, saya jujur, saya nggak bercanda. Om Fitri, Akro, Botol, dan lain-lain itu sebetulnya pintar. Kenapa? Saya bisa mengerti bermodalkan puluhan tahun saya bisa ngerti. Si Om Fitri hanya bermodalkan ngobrol dengan AO. Ngerti? Gitu loh. Ya mungkin ya nasib saya ya dulu kan nggak ada internet ya. Gitu. Ya. Jadi saya bisa bicara hari ini bukan bermodalkan 2 bulan belajar Paman.
gitu loh. Saya puluhan tahun ngobrolin topik-topik ini di forum real gitu loh, bukan di sosmed, bukan apa, datengin. Dulu saya mengejar semua acara-acara Kristen. Dari mana taunya? Masuk toko buku Kristen, lihat di kasir ada brosur, tahu namanya brosur, leaflet gitu loh. Hadirilah, daftar segera gitu loh, iklan-iklan gitu, tahu nggak Om? Iya, biasanya kan seperti itu dulu. Betul. Kayak KKR itu kan. Betul, saya tiap hari ke toko buku hanya untuk dapat info itu. Betul, ada KKR ini, kebangunan rohani, hadiri, begitu. Saya hadir. Gitu loh. Kayak pencari Tuhan. Paman. Enggak, memang sudah hobi saya. Oh. Kan tadi saya bilang kan dari zaman kakek saya ngomongin gereja, gitu loh. Sudah kebiasaan, gitu loh. Kan tadi saya ngambil contoh tentang keluarga hobi motor Vespa, gitu loh. Iya. Ya toh, ngomongin itu aja tiap hari, betul nggak? Betul. Tiap hari ngomongin gituan, tiap hari, gitu loh. Saudara saya datang baru di depan rumah, baru di pagar, weh bro, lo udah dengar belum? Si itu udah jadi RT 6 nyebrang, baru depan pagar Om. Udah ngomong begitu Om, tahun-tahun 90, gitu loh. Artinya kenapa? Ya itu aja yang diomongin gitu loh. Iya. Gitu loh. Jadi bukan barang baru saya di topik-topik gereja begitu loh. Mungkin saya satu-satunya manusia yang pernah berbagai jenis gereja. Mungkin. Ya. Panggil aja semuanya orang yang eksis di sosmed. Pernah nggak ikut ibadah? Nah, ini ada Loh, Sanctus kan kamu yang mulai, Sanctus. Jangan dibalik dong. Kan kamu yang mulai, Sanctus. Ini Nih, melepas rindu Paman Akro. Ini melepas rindu dua sahabat yang jarang ketemu ini sudah. Enggak, bukan dia, enggak. Dia tuh kontra sama aku bukan pertama ini. Bukan. Salah satunya yang tadi saya sebut, topik-topik yang saya angkat di YouTube itu tentang orang-orang, bahkan saya tegas mengatakan di Kristen Katolik itu bisa kawin, bisa cerai, bisa kawin 2 kali. Dia salah satu yang bantah juga, gitu loh, ya. Ya tapi malam ini katanya, terus dia lupa, enggak. Bukan, dia lupa. Malam ini dia yang mulai. Nih sambil contoh. Saya ilustrasikan. Ya. Iya. Ya, betul. Om V3. Saya buktikan gaya bicaranya Sanctus seperti perang Palestina dan Israel. Saya paling enak orang ngobrolin perang Palestina Israel, kenapa? Tidak berangkat daripada bom, lagi pada nonton panggung band. Paham nggak maksudnya Om V3? Ya. Iya Paman, ini Pak. Nangkap nggak yang saya maksud? Israel nembak, Israel perang, gitu semuanya. Iya. Namun gak pernah ngobrolin tentang tembak-tembakan Palestina dan Israel berangkatnya dari bom panggung band. Siapa ya pelakunya? Nah, paham nggak maksudnya Om P3? Gitu loh. Nah, betul. Nggak pernah ngomongin Hamas lempar bom ke panggung band. Sama seperti Sanctus gini. Gitu loh. Malam ini, ya kan, seolah-olah Hasi itu nama saya, Om P3, Hasiolan. Hasi, ya. Gitu loh. Ya. Seolah-olah saya yang memulai perseteruan ini. Nggak cengli. Sama seperti kamu RT 6 ngomongin Palestina Israel perang. Sama otaknya, Sanctus. Persis. Semua orang ngomongin tembak-tembakan Palestina Israel sampai hari ini. Selalu berangkatnya Israel nembak. Nggak ada yang ngomongin tentang Hamas ngebom panggung disco.
Ya, ini sama seperti Sanctus ngomongin begini. Saya kasar ngomong, saya akui saya kasar ngomong tadi. Namun kenapa saya kasar? Ayo. Kan timbulnya dari ketikan kamu. Gimana sih? Iya. Susah Ya, kalau orang Paman A bocengli. udah mulai tenang hatinya ini karena Lu udah enak. tidak. Apa vampire, ya. Iya, Jangan ke situ lah larinya. Ada-ada aja. gitu loh Om, Om Paman-paman, P3. Yang tidur siapa ya? saya mohon izin intro dulu ya. Mengantuk Oh banget iya, ya. baik. Ya, terima Terima kasih kasih. banyak nggih. Ya, Paman Botol, Paman Ao, iya. ya Fitri, Tapi ini, Paman ya, Iya, Agus, tapi Paman. ya, Salve, Erasmusnya Dr. itu Halo, yang, Salve. ya, Erasmusnya itu bahasa Jerman apa yang bahasa Belanda itu? Ada artinya itu. Ya, Nederland. Ik Oh, ben uit Nederland berarti. Nederland, meneer. ya, goed, natuurlijk. Nah, jadi Oke. Erasmus itu sebetulnya di dalam bahasa Belanda bilangnya Erasmus Huis. Tahu ya maksudnya ya, Erasmus Huis. Centrum. Ya, Holland spreken ya. Goed. Ja. Ja, kleine, ya. Oke, dank u Kleine wel. Tot spreken. ziens morgen. Dag. Yes, dah. Aduy, ya aduy kata orang Belanda bilangnya gitu, aduy, dah. Dui, gitu. Ya jadi gitu Paman Fitri. Sekarang saya ya mungkin kita baru kenal. Sekarang saya buktikan kan kenapa saya nggak bisa eksis di room orang begitu. Karena semua orang merasa tersinggung. Padahal saya nggak niat menyinggung ilmunya dia. Paham nggak Om Fitri? Ya. Iya. Saya nggak niat. Karena saya cuma paparkan tentang wajah gereja di atas dunia. Kan begitu. Ya toh? Gitu loh. Sulit. Seharusnya Paman Akro sama Paman Botol, Paman Akro itu moles Paman AO harus bertahan di posisi guyu gitu loh. Gini. Paman, Om Fitri, kenapa Iya. si Botol kayak gitu? Kenapa si Akro kayak gitu? Sebetulnya calonnya dirinya sendiri si Om Fitri. Gini, semenjak nanti tahu nggak apa yang terjadi di dalam dirinya Om Fitri? Basi nontonin orang, karena udah tahu aslinya Kristen kayak apa, gereja kayak apa. Jadi basi. Tanya Akro, males saya nontonin apologet orang. Gitu loh. Kenapa? Karena salah semua, gitu loh. Itu Botol tahu nggak? Botol udah males apa menggali ilmu dari apologet orang lainnya. iya, sama. Oh sudah mulai terasa ya? Ya sudah mulai Iya. terasa toh. Gitu loh. Karena kan saya paparkan itu tadi. Ya, toh? Karena apa ya? Yang Paman AO tuh aku cari bantahannya tuh belum ketemu kayak gitu. Nggak ketemu. Kecuali tadi kan sama-sama Paman, iya dosa Fitri ya, bener kan itu enak kan? Iya. Karena memang begitu. Nah, nanti kalau Om Fitri pernah dengar, ya, sudah pernah saya paparkan, sesungguhnya orang Kristen asli, saya bilang asli itu ya apostolik, ya ortodoks, katolik, dan apostolik lainnya. Sebetulnya memilih perkawinan itu sebetulnya sama Leven saja. Malah nggak kepengen di blessing sama gereja. Nanti ya. Tahu nggak kenapa? Ayo. Ini kayaknya dunia barat kayak gitu juga ya. Malah bagus. Malah benar dia, tahu nggak? Siapa mereka itu? Mereka dari negeri-negeri yang sudah ribuan tahun memeluk iman Kristen. Kenapa jadi kelakuannya begitu? Tahu nggak kenapa? Karena dia memahami apa itu gereja. Semakin dia memahami gereja, semakin dia nggak mau buru-buru diberkati di gereja. Tahu nggak kenapa? Artinya kenapa? Dia dapat jodoh, dia masih ragu ini jodoh saya. Artinya kenapa? Dia tidak mau mengajukan pemberkatan di gereja. Kenapa? Dia tidak mau mencemari gereja. Ngerti nggak? Biarlah saya yang dosa sendiri.
Saya nggak mau mengotori gereja dengan kelakuan saya. Ntar besok-besok saya cerai. Itu begitu, Om. Walaupun melekat kata zina gitu Paman Ao lah, dalam Nggak status apa-apa. sosial kan, dalam Nggak sosial ya. apa-apa. Oh sorry, salah. Di negara Barat nggak ada istilah zina itu. Zina. Sorry, maksudnya malu ke publik begitu kan? Nggak ada dong. Oh iya, Biasa karena aja. di Barat tuh 17 tahun mereka sudah kenal seks juga ya. Betul. Iya, iya benar. Namun dia tidak mau diberkati di gereja. Kenapa? Karena dia tahu status gereja itu apa. Ayo, tahu nggak status gereja itu apa? Sakral. Artinya dia nggak mau mempermainkan gereja. Gitu loh. Namun kedagingannya dia sudah mau adultery. Mau berhubungan dewasa. Artinya kenapa? Dia kalahkan diri dia dan dia pengakuan dosa. Saya yang dosa dan biarlah saya dosa sendiri. Saya nggak mau mencemari gereja. Itu begitu filosofinya orang. Ngerti nggak? Iya Paman. Bingung kan? Bingung kan? Gitu loh. Enggak. Hmm. Ya, ya. Betul. Betul banget, betul banget. Dan satu lagi ingat, belum tentu tribunal mengiyakan permohonannya. Ingat itu. Siapa bukti? Betul. 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 Karena betul banget. Betul banget. Jadi diri dia di dalam kehidupan kedagingannya dia 7-Eleven, namun di hadapan gereja dia single dan sendiri. Gitu loh. Maka dia masih Karena bisa tidak join terikat dengan perkawinan sakramen. tadi ya Paman ya. Betul. Itu kan kenakalan manusia, kenakalan Iya. dirinya. Gitu loh. Namun dia tidak mempermainkan gereja, Paman. Awas, ingat itu. Jadi artinya itu kan klaim jodoh saya dari Tuhan, itu kan klaim. Iya. Gitu? Nah, pertanyaannya, apakah klaim salah? Enggak. Permasalahannya adalah bisa nggak mempertahankan klaimnya sampai kiamat, sampai mati dengan pasangannya. Kan itu pertanyaannya. Betul nggak? Itulah pertanyaan yang paling dalam. Kan? Betul Iya. nggak? Namun saya punya obatnya. Gitu loh, bisa bertahan. Gitu loh. Nah, konteksnya jatuhnya ke Indonesia problemnya. Saya tanya. Begini Paman Fitri, ini Indonesia mempunyai kebiasaan masyarakat. Kenapa? Tabu orang-orang pindah-pindah gereja. Ya. Itu ya. Tabu tentang yang tadi yang disilakan 7-Eleven itu. Padahal itu dampaknya negatif kalau mentabukan. Gitu loh. Ya. Orang asing pindah kota, pindah kan namanya pindah gereja. Nah, orang Indonesia tidak biasa pindah-pindah kota. Asing biasa, kenapa? Di Indonesia terikat dengan kerjaan. Nggak bisa pindah-pindah kerja semudah itu. Orang asing gampang kok. Pindah dari California, pindah ke Hawaii, pindah ke Colorado, gitu. Om. Betul? Betul. Gitu loh. Artinya kenapa? Artinya dia nggak tabu pindah-pindah gereja. Betul nggak? Pindah yang satu ranah, apostolik. Gitu loh. Orang-orang Eropa hari ini dia dapat kerja di Belanda. Oh, besok saya ke Switzerland. Dia kan dapat tugas 2 tahun. Besok saya ke Belgia. Terus saya dapat 7 bulan doang ke Prancis. Kan pindah-pindah namanya. Betul nggak, Om? Gitu? Nah, artinya kenapa? Otomatis pindah-pindah gereja. Betul nggak? Gitu loh. Nah, ini repot. Iman Kristen Indonesia seperti ini gitu loh. Tidak mencerminkan sesungguhnya dunia Kristen. Gitu loh. Ya. Saya bertanya Paman Fitri. Ya.
Ini saya pernah lemparkan kepada semua orang dan terdiam. Saya lemparkan ke Ortodoks dan Katolik, ya. Begini, kalau orang Katolik akhirnya nggak bisa mempertahankan rumah tangganya, ujung-ujungnya cerai. Katolik, ya, termasuk Ortodoks. Pertanyaannya, akhirnya ujungnya dia kawin. Saya bertanya, hai orang Katolik, kenapa pindah GBI? Kenapa nggak pindah Ortodoks? Hai orang Ortodoks, kamu cerai. Kenapa Anda pindah ke GBI? Kenapa nggak ke Katolik? Nggak ada yang bisa jawab. Karena kenapa? Hatinya milih GBI. Gitu loh. Karena orang Katolik nggak kenal Ortodoks. Orang Ortodoks nggak kenal Katolik. Padahal itu satu DNA. Itulah yang namanya ranah apostolik. Kalau nanya sama orang Spanyol, sama orang Brazil, sama orang Yunani, sama orang Itali, ketawa nanti. Woi, lu cerai. Lu pindah lagi ke gereja karismatik. Ya lu tetap aja Katolik, digituin lo sama orang Itali. Gitu loh. Nangkap nggak Om Fitri? Bingung kan ini? Nangkap. Nah, di Indonesia kan nggak gitu. Gitu loh. Nah, artinya kenapa? Berarti orang Kristen Indonesia belum kenal Kristennya sendiri. Saya bertaruh sama saya. Bahkan orang Indonesia, jangankan pindah ke gereja karismatik, pindah RT, amin keluarganya. Aduh puji Tuhan, anak saya udah beres deh urusan rumah tangganya. Kenapa? Dia udah ikut istrinya ke RT 6. Puji Tuhan katanya. Sinting nggak? Udah beres dia dilema rumah tangganya. Sekarang dia udah kawin lagi, udah baik-baik. Sama siapa? Sama RT 6. Puji Tuhan. Ini fakta loh. Ya, orang Ortodoks cerai. Memang di gereja Ortodoks susah nanti mau kawin lagi. Pertanyaannya, kenapa lu pindah gereja Pentakosta? Kenapa nggak lu pindah Katolik? Nggak bisa jawab, karena nggak ngerti. Gitu. Nah ini Indonesia begitu. Ya, saya bertaruh, kalau Indonesia memfasilitasi sesuai Vatikan, 23 ritus hadir di tanah air Indonesia, saya jamin orang Katolik yang cerai nggak perlu pindah RT 6, nggak perlu GBI. Kenapa? Pindah ritus.